Okay, ready? Ready? One. Serious or? Jap. One. You can back up. You answer. You want to be concise, short, sharp. Up to you. Up to you. Surprise. Okay, ready ya? 1, 2, 3. Mana tengok? Okay, it's okay. Saya mau make tepuk juga. Pandai lah. Okay. Selamat datang ke Grounded and Growing Podcast di mana kami akan membahas tentang pelayanan pemuda-pemudi, pertumbuhan dalam iman kepada Kristus sambil berhadapan dengan pelbagai cabaran dan isu kehidupan dalam dunia hari ini. Dan bersama dengan kita dalam episod kali ini kita ada Nana, Manyi, dan Dino. And I think we would like to talk about audit my journey. Audit pelayanan kita sendiri, perjalanan pelayanan kita sendiri. Real talk with youth leaders. Thank you for being here. Thank you for saying yes. Ada di sini bersama dengan kami untuk episod GG Podcast kali ini. So, ya tanpa membuang masa, mungkin sedikit perkenalan. Mereka ini adalah pemimpin pemuda-pemudi di daerah mereka sendiri. Yep. Dan saya rasa dalam perjalanan pelayanan pemuda-pemudi atau pelayanan anda dalam pelayanan pemuda-pemudi di daerah sendiri pasti banyak yang anda telah lalui. So I feel like why not sebelum kita terus berjalan forward ke depan dalam pelayanan, why not we take a time to audit and see, maybe kongsi apa yang kita telah alami baik dalam kegagalan begitu juga dalam berkat Tuhan sehingga kita ada sampai hari ini dalam pelayanan pemuda-pemudi. So, if can, mungkin yang pertama, I don't know who should we go with first. Tapi Dino? mungkin we go with Dino first. If you can, saya ada soalan. Selama beberapa tahun memegang jawatan sebagai pemimpin muda-mudi di daerah anda, apa perkara yang kamu rasa telah kamu lakukan dengan betul dan apa yang kamu rasa kamu terlepas pandang atau gagal lakukan? Okay. Hi everyone. Ya. So bagi saya, apa yang saya telah lakukan dengan betul, satu ialah mendengar suara hati Tuhan. Ya. Mendengar suara hati Tuhan. Sebenarnya saat saya dipilih jadi pemimpin, saya rasa macam saya satu orang saja. Satu orang saja. I don't know how to make Maksud it happen. kamu satu orang macam mana? I mean like I'm alone Alone in the youth ministry. in the youth ministry. Because that time masa tu our youth is not so active. It's like there is youth, but then kalau mau compare dengan sebesar apa keluasan tu, it's not as it's supposed to be. So that time I was thinking, wow, how should I go forward? I feel so alone. Like, yeah. But then one thing that I think what I did well during my time is saya mendengarkan apa kehendak suara hati Tuhan itu. You are never alone. You are never alone. You are never alone. Sedangkan semasa Elijah merasakan dia keseorang, ada beribu yang masih ada di sana. And same situation with me. It's just that you need to connect. You need to get connection with all the other leaders. So that is what I've been doing for the past term. Saya cuba untuk mencari connection. Yang jauh kita lawat dan yang dekat kita kasih kuat sama-sama. And it was all about togetherness, about kesatuan. So I think that is what I've done well. And the thing that I think I need to improve next time, maybe about bringing other leaders yang sedia ada. Mungkin ada yang leaders kita memang dia sudah okay, tapi sometimes I didn't follow up. Follow up ministry itu a bit challenging, difficult, because I assume all of my leaders is well, but then somehow they need their own
things, and some of them ada yang bergerak bersama-sama, ada juga yang menjauh. So next, if I am going to do it next time, then I think more kepada lebih mendekati mereka lah. Jadi mungkin kita boleh katakan salah satu yang kamu rasa gagal dalam pelayanan adalah karena asumsi kamu. Assumption, yes. Your assumption that they know, mereka tahu apa yang mereka dapat buat. Yeah, because bila you message mereka, bila you bercakap dengan mereka, everyone is showing off the Christian side, you know. Like everything okay. Everything, I'm okay. Tapi bila you tiba-tiba you pada satu hari, you know, something is happening with this guy that I also don't know. So that itulah. Mungkin sedikit lagi sebelum kita tanya Mani dan juga Nana, mungkin boleh kongsi sedikit saja macam mana konteks daerah kamu secara geografi, so that people understand how mungkin struggle kamu, apa yang buat kamu susah untuk melawat mereka. So kita di Sarike, saya merupakan pengerusi di Sarike. Our geographically is quite huge. So we have about, I think, 40 plus of churches. 40 plus, termasuk 40 lebih kelompok lah. gereja. Kelompok. Termasuk kelompok. And then kita dibagikan kepada 3 zon. Satu di Pakan, satu di Sarike, satu di Sarato. Dan untuk pergi ke sana memang ada pengangkutan jalan tapi agak jauh. So sometimes if we all together pergi to the Pakan side, then this side tak ada apa-apa. If we go to this side, then the other side. So that's the difficulties that we are facing. Mani, macam mana pula dengan kamu dalam perjalanan pelayanan kamu sebagai pemimpin pemuda-pemudi di daerah kamu sendiri, Miri, di mana kita sedang rakam pada saat ini, podcast ini di Miri. Nah, mungkin boleh kongsi sedikit bagaimana perjalanan pelayanan kamu sebagai pemimpin pemuda-pemudi, baik dalam hal yang mungkin your keberhasilan dan juga maybe you can share your failure also. Okay, first of all, saya tidak mula-mula dengan begitu baik, and seperti yang kebanyakan ada yang tahu, saya bukan di term sebelum ni lah, saya bukan leader, saya hanya AJK biasa saja. I was never thought that I could be a leader, but suddenly macam underdog bah. When underdog suddenly you are the leader. Jadi saya meragukan diri sendiri saya sangat banyak sebenarnya, sebab saya conscious. I mean, saya sangat sedar diri saya bagaimana dengan sikap saya yang sangat you know lah, unapologetically me, authentically me. Dan saya tahu saya kena behave. Dan saya sukar untuk behave, itu satu. Kemudian dari segi kerohanian pun saya rasa saya lukewarm. Okay. Ya, pada masa saya mulai menjadi seorang pemimpin, saya sangat lukewarm. And then ketiga, saya sedar di daerah Miri, saya bukan siapa. Nobody will listen to me. Who am I? God, who am I? Nobody will listen to me. I don't know what to do. Saya tidak kenal orang juga. Sebab pada masa tu saya baru balik daripada Kuching juga bah, daripada study kan. So when I came back to Miri, saya tak ada apa-apa. So how saya bermula adalah saya bersyukur sebab saya ada mentor yang bagus lah, seperti Pastor Raymond dengan Grace, yang di mana mereka memberikan sokongan moral, and daripada segi kerohanian dan teknikal juga mereka tidak membiarkan saya kesendirian. So itu contoh mentoring yang bagus lah, especially untuk leader baru. So bila saya bermula daripada zero, I come from really zero. So then I ask my team, bila kami pun tidak mengenali satu sama lain, what we need to do, apa problem kita di daerah kita ni sebenarnya. So kami nampak di kebaktian gabungan sebelum ni, even gereja yang kecil pun separuh pun tidak sampai yang datang. So what is the problem? This is Miri, come on. Boleh tahu berapa gereja di daerah Miri? Di daerah Miri kita ada 5 zon. 5 zon. Satu zon with up to 13 to 14 churches. 13 to 40 churches. You know, you do the maths. Wow. One zone. Satu zon saja. Yeah. So from then on, because saya jenis leader yang saya tak dapat percaya visi saya sendiri. So my prayer to God is, Tuhan, apa yang kamu visi yang kamu bagi saya, let it speaks the same to my people. Maksud saya bila kami meeting kan, okay, apa masalah kita? So everyone cakap benda yang sama. So when they speak the same thing, okay, my vision must be right. And then baru kami direct ke sana. Vision kami yang pertama adalah connect. Sebab kami berpecah.
So kebaktian gabungan, gereja kecil pun tak penuh. Masalah tu. Sedangkan ini Miri. And then di tahun kedua we went for equip. Sebab kami sedar di tahun kedua banyak pemimpin baru seperti saya juga, seperti kami juga, di mana kami perlu dipelengkapi. Dan ketiga, di tahun ketiga ni empower. Di tahun kedua masa kami equip, we recognize whoever have the potential, bring them up and let them lead. Give them a chance to lead, give them chance to display their potential also. Sebab bagi saya percaya bukan saya saja yang dipakai Tuhan. Kalau saya dipakai Tuhan untuk memimpin mereka, maka orang yang saya pimpin tu harus juga mempunyai panggilan yang sama. So tidak mudah jugalah. Sebab biasalah bagi saya banyak terima kecaman. So tebalkanlah muka anda. Tidak susah, saya nangis juga tu. Kereta saya tu banyak menyaksikan drama air mata saya. Sebab saya tidak menangis depan orang, tapi ya saya banyak menangis jugalah. Dia drama air mata dia tugas. Okay. So itu sukses lah untuk untuk dalam masa 3 tahun. Yeah. What I failed to do is macam saya cakap tadi, kita ada 5 zone. But so far, within 3 years, since we are out of the 9 of us, hanya 5 member yang aktif until the end. So, ada kekangan manpower di situ. So, I managed to betul-betul menggabungkan 3 zone saja. Manakala zone Bakong dan zone Suai, saya tak sempat reach out to mereka. Tapi zone Bakong, saya hanya sempat pergi 1 kali saja, di mana tahun terakhir kami itu tahun 2025 ni semasa roadshow RYC. Itu yang saya kesalkan lah. Saya belum sempat buat. Okay. Alright. Itu saja. Thank you so much, Mani. Now, what about you, Nana? Mungkin boleh kongsi juga hal yang sama, apa yang kamu rasa kamu buat dengan betul dalam pelayanan kamu sebagai pemimpin pemuda-pemudi, dan apa yang kamu rasa gagal dalam pelayanan kamu? Yeah, I think I would like to start di bahagian gagalnya dahulu. Okay. Bagi saya, I always felt like kurang keyakinan. Saya tak pandai buat itu, saya tak pandai buat ini. And then disebabkan itu, disebabkan kekurangan rasa keyakinan itu, kita nak buat satu task pun teragak-agak. Betulkah apa yang saya buat ini? Sampai kamu ada rasa keraguan, saya sudah ditempatkan sebagai pemimpin di tempat itu oleh Tuhan. Saya mempertikaikan, Tuhan, betulkah kamu letakkan saya di sini? Why me? Yeah, why me? Berulang kali sepanjang tempoh pelayanan, I always ask God, why me? Why do you choose me here? Why do you put me here? Tapi itu kesalahan bagi saya lah. Dan because of that, mungkin dalam daerah Bintulu juga saya secara pribadi dapat rasakan the connection is not that great yet. Sampai sekarang lah itu satu kekesalan yang rasa gagal lah for until now. I wish I can do better. I wish I was lagi diyakinkan untuk dapat buat kerja yang saya seharusnya buat sebagai pemimpin pemuda-pemudi dalam Bintulu. Tapi throughout the whole thing, yang bagi saya satu perkara yang saya rasa Tuhan itu selalu baik. He is very merciful. Dalam kekurangan saya pun, kan kita ada hubungan dengan Tuhan, so we always ask God, why me? But the Lord is always there to guide us through cacat manapun kita rasa. Tapi karena anugerah Tuhan yang memimpin saya dan juga seluruh tim dalam PPP Bintulu, we manage to somehow connect dengan beberapa PPP. Dia mungkin tidak sehebat mana, tapi we appreciate. Macam contohnya dalam daerah kita ada event daerah, betul? So dalam event daerah, contohnya Paskah daerah, kebaktian tahunan daerah. So we need youth yang ada, not only one specific church, but we need more churches to help us. Dan di sana kita mencari jalan untuk connect dengan mereka. So it's a yearly kind of thing. Jadi setiap kali ada event daerah macam Paskah, Christmas, yang begitu kan. So we will call these people to help us. So we will connect to the leaders yang ada, and then the leaders akan bagi nama-nama ini yang boleh membantu, especially dalam multimedia yang begitu kan, designing, everything yang memang anak muda tahu lah, technology savvy and all. So that's where we
pakai jalan untuk connect dengan mereka. So those are the things yang saya rasa the success and the failure that saya rasa saya lalui lah dalam beberapa waktu ini. Wow, thank you so much untuk kamu tiga yang sudah kongsikan. Ya, mungkin bagi penonton atau bagi pendengar-pendengar kita, baik dalam YouTube dan juga secara audio, ada kata-kata yang mungkin asing bagi kita, like apa itu PPP. Jadi PPP singkatan untuk pelayanan pemuda-pemudi. Yep. Jadi pelayanan pemuda-pemudi. Thank you so much sudah kongsi ya kegagalan kita dan juga apa yang kita lihat sebagai satu keberhasilan dalam pelayanan kita selama ini. Satu hal yang menarik yang saya dengar daripada kamu bertiga adalah you all said the same thing, that connection dalam permulaan pelayanan kita, that connection is so important. Yep. Dan sepertinya itu yang kita perlukan dalam pelayanan pemuda-pemudi supaya pelayanan pemuda-pemudi boleh bergerak. Yeah. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu menjadi satu kayu ukur dalam keberhasilan pelayanan pemuda-pemudi? Karena ada yang katakan mungkin berdasarkan angka, bilangan orang. Kalau banyak orang datang dalam kebaktian atau event, baru kita lihat, oh berhasil. Kalau kita lihat lebih banyak gereja yang terlibat dari segi angka juga, wah berhasil. Ada juga katakan, oh kalau ada perubahan hati dan sebagainya, berhasil. Dan mungkin sesuatu yang lain. Mungkin boleh kongsikan, Dino? What is your kayu ukur, atau apakah ada kayu ukur itu untuk kamu? Okay. First of all, untuk pelayanan pemuda-pemudi, right? Kita ada sedikit misconception, I would say. Okay. Because some people think that pelayanan pemuda-pemudi is from 12 years old sampai 18 tahun. Dan selepas itu mereka hilang. Hilang. Betul. Sebab betul. most of them tak tahu pergi mana, ataupun some of them masuk pelayanan yang lain. Contohnya macam sudah berkahwin. Saya sudah berkahwin. Saya punya anak 2. Saya punya istri 1. Tapi ibarat contoh kan, kalau sudah berkahwin, oh tak mau sudah saya dengan pelayanan pemuda-pemudi ini. Tidak. No, that is actually wrong. Yeah. Because tak semestinya you kahwin sudah dan tidak melayani PPP sudah. Pelayanan pemuda-pemudi adalah daripada 12 tahun sampai 40 tahun. Dan 40 tahun ke atas bagi yang punyai hati untuk muda-mudi. Yeah. Sebab itu kita lihat di dalam exco kita ada yang berumur lebih daripada 40 tahun. Tapi masih kita bawa jadi exco. So itu adalah pelayanan pemuda-pemudi. Kita bahagikan kepada satu pelayanan teenagers, satu pelayanan belia. So 18 and above kita panggil young adults. So that is pelayanan PPP. So kita harus jelas tentang itu. Kenapa? Kalau bagi saya, kayu ukur untuk satu pelayanan itu adalah untuk membawa lebih ramai leaders ataupun lebih ramai pemimpin yang sanggup ada hati untuk membawa pelayanan pemuda-pemudi itu ke tahap yang lebih lagi. Kenapa? Sebab banyak di gereja yang kita lihat, mereka cakap mereka tidak ada punyai pelayanan pemuda-pemudi. Excuse me, sorry. Sedangkan masa kita datang sana, wah mereka semua yang umur 20, 30 kita lihat. Tapi mereka cakap mereka tidak punyai pelayanan pemuda-pemudi. Karena tanggapan mereka adalah pelayanan pemudi itu 12 tahun sampai 18 tahun saja. Mindset itu yang perlu diubah. So, kalau kita buat apa-apa jua event, macam mana pemuda-pemudi yang so-called 12 ke 18 tahun itu mau datang kalau tidak ada pemimpin yang membawa mereka untuk pergi ke event itu? So, cara saya melihat is kayu ukur memang pemuda-pemudi ada punya pemimpin baru, pemimpin lama, sama-sama tim Jesus. Wow, okay, great. Jadi ada pemimpin dan juga pemimpin yang dipersiapkan. Wah, I think that's a good point from you, Dino. Mani, what about you? Apa soalan tadi? Apa mungkin itu kongsikan apa kayu ukur? Oh, kayu ukur. Ya, kayu ukur dalam pelayanan pemuda-pemudi yang kamu rasakan. Karena ada yang katakan
angka. You said angka juga tadi kan? Ya, okay. Kalau bagi saya sendiri, kayu ukur dia bukan angka juga lah. Sebab we know that church is not a building. Yeah. Church is people and God Come is on. relational being. Yeah. Come on. Kalau kamu tidak spend masa dengan orang-orang kamu, you don't know the them. Kamu pun tak tahu devil mana, mereka tahu Tuhan ke tidak. So bagi saya, kayu ukur saya jujur, bagi saya sendiri lah, personally, is bila saya connect dengan orang macam ni kan, bukan angka juga, Bas. Macam mana? It's more to a personal relationship with them, bah. Macam saya dengan leader-leader di sana kan, we always lepak-lepak begini. Itu pemuridan, bah, secara tidak langsung. Bila saya lepak-lepak dengan mereka, macam mana sudah gereja kamu orang? Oh, begini-begini sudah gereja kami. Oh, kamu orang okey lah sudah, begini-begini lah. Kami ada masalah ni lah, Esther. Kita sebagai leaders kan, as a mentor juga, we can provide advice juga, bah. Betul. So, from time to time, kita measure dia melalui progress. From point A to point C, after few period, tanya dia, macam mana sudah kamu orang? Yeah. Oh Progress. ya, jadi sudah Esther. Progress, ah. Bolehlah sudah sekarang. You see? Change, transformation. Yeah. Itulah kayu ukur saya. Jap, boleh kita katakan itu macam follow up? Iya, boleh juga kita follow up. Tapi kita kan tidak macam jumpa dia lama-lama. Macam mana? How to say, interval dia lama bah. Oh. Kita selalu keeping up with each other kan. Kita tanya mereka. Tapi mereka juga akan tanya youth mereka. What we do to them, they will do to their youth also. Yeah. Macam mana sudah kerja kamu? Yeah. Oh, saya macam ni susah saya ini. Dalam masa beberapa ketika kan kita advise mereka juga. Kamu begini-beginilah. Jomlah ikut kami. And then kan mungkin habis sudah term ataupun 1 tahun tu kan. Macam mana sudah kamu punya kerja hidup kamu? Oh, saya sekarang kan lebih okay. Bla 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 bla. You see? You can know there's a change in people. Yeah. That is a Yeah. transformation tu. Dan dia boleh cakap juga, oh saya sekarang kan, yalah mungkin dulu saya meragukan Tuhan, sekarang kan disebabkan kita selalu mentoring begini, daripada kita buat kebaktian, ya saya sekarang kan lebih semangat lah untuk melayani anak-anak muda saya. That is Jadi itu kayu ukur bagi saya sendirilah. apa transformasi yang Ya. terjadi. Ramai-ramai pun Progress. kalau Progress lah. kamu tidak jaga yang ramai-ramai itu pun Yeah. what's the use? What's it? Dia datang event satu konferensi sampai 400-500 orang, balik Sama juga. tara. Tara. Betul juga tuh. Yeah. I think saya rasa itu yang sepatutnya menjadi fokus kita. Maybe can I say fokus atau mungkin apa yang kita target. Sebab kalaupun kita dapat bilangan yang banyak Betul. dalam satu event, tapi balik mereka daripada event itu hidup tidak transform, and then There's no use of it. buang. I don't know, one event berapa kita buang. Ya. Tidak, event tidak Don't salah. mention it. Event tidak salah, tapi pastikan yang datang ke event tu ada buah Yes. karakter mereka Yeah. berubah selepas itulah. Hmm. Kita kan dikenali melalui buah apa yang pertumbuhan Buah yang dihasil. Yeah. Kalau pergi 100 conference 1 tahun, masih juga macam tu. What do people see from you? Sabar. Mangga. Betul juga tuh. Nana, next maybe you mungkin boleh kongsikan. Yeah, I mean to add on, saya tidak ada kayu ukur sebelum ni. Now that you ask me the question kan, saya pun rasa macam adakah kayu ukur yang saya guna untuk to measure kan. But one thing yang saya rasa yang buat saya rasa content and happy dalam pelayanan saya adalah melihat perubahan dalam seseorang pribadi tersebut. Like you said lah, transformation, progress yang mereka lalui. Dari kita lihat mereka mungkin sebelum ini tidak suka pergi persekutuan doa contoh. Sekarang ni they go persekutuan doa pagi, and then they keep us update tentang, I did this in my morning prayer and this happened. Can you let me know what should I do next, yang begitu. So when they come to us dengan soalan yang seperti itu, yang curious, yang begitu, I feel like saya puji Tuhan lah sebab mereka betul-betul ambil serius tentang pertumbuhan iman mereka. So I think itu yang buat saya rasa happy dan gembira dan puji Tuhan untuk perubahan yang mereka alami. Wah, perubahan, transformation, dan juga kita lihat ada kepimpinan yang baru yang lahir Betul. dari pelayanan itu. Now, kita lihat ini semua perkara yang perlu tenaga kita, pikir kita, kekuatan dan sebagainya, mental,
everything lah. Betul. Saya rasa tidak asing lagi bagi kamu orang Yeah. melalui perkara seperti ini dalam pelayanan. Yeah. Tapi pertanyaan dia, do you guys ever burn out? Oh Like yes. like you hit rock 100%. bottom 100%. atau mungkin kamu sepertinya di jalan buntu sudah. Emotional damage. Dah. Mani, okay, we start with you first. You have something to say, come on. Bagi saya burn out is normal. But don't pause. Itu pause bah. Pause sebentar and then get back to the track again. Sebab tu saya kata sedar diri penting. Yeah. Contoh lah bila saya rasa saya sudah burn out kan, saya akan drawn away sebentar. Ini kan Tuhan bagi saya rehat kejap Tuhan. Selalunya saya macam tu lah. And then kan, okay, after minggu depan saya akan get back. Tapi sebelum minggu depan, I give myself few days, I must get back. My people need me, I need to serve God. Dan saya sendiri pun merasakan kosong kalau saya tidak buat apa yang saya harus buat, bah. Like merasa bersalah. So kita sedar diri lah macam, oh ya kita memang perlu rehat. Selalunya yang membuatkan kita rasa burn out teramat tu is the expectation, unrealistic expectation yang kita letak pada diri kita. Kita pun memang we are human. How can you deny yourself? Itu memang normal. Tapi bila kita rasa macam, oh saya ketua, saya mesti buat ni. Kalau saya tak buat, kalau saya tidak bagi high perform macam ni, orang tidak akan lihat saya sebagai leader yang baik. Tak sampai KPI. Siapa yang letakkan tu? Kita sendiri kan. 100 jiwa sebulan. Ya. Lelak pastor baptis. Kira macam tu lah tu. Okay, itu saja daripada saya pastor. Apa sih Nana? Nana, what about you? Apa sudah soalan dia tadi? Pernah rasa burn Pernah burn out? out. Yeah, of course. I mean, kita manusia biasa dengan kekuatan kita sendiri. Memang ada waktunya. Jujur lah, kadang-kadang saya lalai dengan waktu saya bersama dengan Tuhan. So that is where saya mula rasa macam very overwhelmed dengan apa yang saya lakukan. Tapi tetap bersyukur sebab itu satu, apabila saya sudah mulai letih, itu satu peringatan kepada saya to check balik hati saya, check balik relationship saya dengan Tuhan dan waktu saya dengan Tuhan juga. So daripada itu that's where kembalikan lagi your relationship tu dengan Tuhan, your prayer time dengan Tuhan, your conversation dengan Tuhan, dan hati kita perlu tetap betul. So maksudnya juga you need to be wise in planning juga lah. Itu satu. To say no untuk beberapa perkara yang mungkin orang lain juga boleh lakukan. Dan mana bahagian kamu yang perlu kamu lakukanlah itu dengan baik, dengan sistematik lah. Ada plan untuk yang seperti itu. Dan tapi jangan terlampau sistematik juga. Sebab kalau terlampau sistematik as in terlampau rigid kamu punya plan tu, kamu tak bagi ruang kepada Roh Kudus untuk melakukan bahagian. Dia kaku. Ya. So nanti kamu akan stres sendiri juga. Betul, Ya. betul. Itu dari saya. I think itu akan buat kita ada that high expectation. Betul. Kita akan letih, menangis. So belum tentu kita dapat buat apa yang kita plan sendiri. Ya. Betul. Wah, I think good point is that kita perlu bijak lah. When to say no, Yeah. Set your priority right. set your priority right. And also if we need to pause lah, Yeah. sedar diri itu yang Betul. paling penting. Kita ni masih manusia, Betul. berpijak di bumi yang nyata. Nyata. What about you, Dino? Ya, at one point right, daerah kami melakukan banyak pelayanan, sangat banyak. Sampaikan pada satu masa kita setiap bulan ada pelayanan. Sampai saya merasakan letih. But the good thing is, I got people that I can reach up to. Yeah. Then one of the thing that they say to me is, saat kamu melakukan pelayananmu, di mana Tuhanmu? So maksudnya, apakah kamu melakukan pelayanan karena perlu melakukan pelayanan because you have said this one, ataupun because you berjalan bersama Tuhan? So kalau you berjalan bersama Tuhan, Tuhan datanglah kepadaku kamu yang berbeban berat dan letih lesu, dan kuk Tuhan itu ringan. Tidak sepatutnya kita ada terasa berat sebenarnya. So saat kita berjalan sendirian, kadang-kadang Tuhan berjalan di sini, tapi kamu berjalan tepi dia, makin jauh. Bila you makin jauh, then you know you need to come back. Yes. Ah. Betul. So that feeling itu yang kita merasakan, letih betul, Sedar lesu diri, betul, tak sedar diri.
So harus kita kembali set your hearts right. Yeah. Kamu lakukan bersama Tuhan karena kamu melayani dia, kamu mencintai dia, kamu mau melihat kehendak dia yang terjadi. So bukannya because you have set all of the parameter. Set your heart right. Yeah. Nah, ada satu benda yang mau cakap tadi pada awal. You say you reach out to someone. Who is that someone? Your My pastor? mentor. Your mentor. Yeah. I think we need mentors. So, Yeah. Kan? True. I think if we can put that, kita tambah tuh dalam poin ini juga. Yeah. You know, mentality orang muda zaman sekarang is they can do all things. They can do all things. Tapi sebenarnya, yes, you can do all things with guidance. Ada satu orang yang perlu mentor kamu. Saat kamu mau melakukan segala-galanya, tapi tidak ada pementoran terjadi, tidak ada orang melihat kamu, then once you go straight away, nobody is going to bring you back. Yeah. Oh betul. True. Sebab kadang-kadang kita tidak sedar diri juga Kita tidak itu. sadar diri. Dia mau kamu kena stay grounded tuh. Yeah. Tuh, bah. Grounded and growing. Yeah. Betul, macam podcast ini lah. And go back to Jesus. Tapi saya terpikir juga lah dengan yang kamu katakan, ada yang rasa dia, I can do all things, I can do this, saya boleh buat itu dan sebagainya. Tapi terpikir juga to what extent kamu dapat, sampai bilang mau dapat begitu. And betul juga perlu ada mentor untuk bagi tahu sebelum kita betul-betul bukan burn out lagi. Yeah. Saya rasa tidak mampu sudah. Betul. Yeah. Dan putus kecewa lepas itu dan sebagainya. I think itu yang Yeah, I think I would like to add the mentor to. It's important to ada mentor sebab when you jatuh, at least kamu ada safety net untuk kamu jatuh dan safety net. bersandar ya. Because kalau kamu berseorangan in this whole journey, it's tidak sedap lah. I mean, it's not good. I felt that sebelum saya ada mentor, and it was a horrible journey experience for me lah. Dan tapi saya tetap bersyukur karena Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu beban yang dalam hati kita, dan apapun yang terjadi, bila kita memohon pertolongan daripada Tuhan, definitely Tuhan akan tunjukkan jalan. So to have that mentor untuk berada di sana, to be your safety net is very very important. I think safety net itu sangat penting lah. There's a time when we fall, at least ada yang di sana sudah untuk kita kan. Betul. Nah, my last question, we can start with you first, Nana lah. Kalau kita boleh balik lagi kan, I mean, kalau kamu boleh balik lagi dari mula pelayanan PPP kamu, you can go back to the past. Yeah. Apa yang kamu akan lakukan dalam pelayanan pemuda-pemudi? Yeah, I think of course pertama sekali memohon sekali lagi visi dan misi. That's the one thing that I don't ask from God masa saya mula masuk dalam pelayanan. So I didn't know where to go. I don't know apa yang harus saya lakukan dan sebagainya. So itu satu. Dan yang kedua adalah memantapkan lagi relationship bersama dengan pemuda-pemudi yang ada di Bintulu. What we have now is already it's good. It's good, tapi ia boleh diperbaiki lagi dan menguatkan satu sama lain. It's a community muda-mudi yang ada di Bintulu menguatkan satu sama lain. So I think those are the two things yang kalau saya dapat kembali lagi, I'll do that. Esther? I think I pass to Dino first. Okay, Dino. I think for me, saya mau menekankan tentang pementoran. Because tak sedikit yang jatuh sebab mereka tidak ada mentoring dan mereka dia jatuh apa sebenarnya? jatuh maksudnya at the top melayani Tuhan. Lepas tu disebabkan contoh tidak kena musim pemilihan kan. Oke. Yeah. Musim pemilihan mereka rasa mereka hebat. Sepatunya di sana. Sepatunya di sana, tetapi bila tidak mendapat suatu tempat yang mereka maukan, Yeah. Drift away. drift away. Yeah. So for me, I will focus on the pementoran. Pementoran itu yang saya rasa lah bagi saya Sangat penting. sangat penting. That's good.
And satu, bukan stuck saja kepada like all the pastors, but even the youth leaders. Who is their mentor? Apakah mereka terbuka untuk dimentorkan? Adakah mereka ada spirit of accountability saat kita menanyakan apa dia orang? Adakah mereka menunjukkan rupa Kristen ataupun rupa sebenar? So begitu. Betul. Thank you. Nana pula. Esther? Jujur saya cakap lah, kalau kamu kata would I do differently, I think kalau saya tidak buat mistake yang saya buat sekarang, saya tidak akan grow juga. So segala yang berlaku dalam pelayanan saya rasa ada hikmah di sebalik dia lah. Means dia tidak mau putar balik saja. Patah balik. Saya tidak mau patah balik. Saya tidak kata saya tak kata mistakes tu okay. But mistake are they bound to happen to let me grow. Kalau tidak, saya sendiri akan jadi seperti saya beberapa tahun yang lepas. Dan pelayanan kami juga, orang-orang yang di dalam pelayanan ni, dia memang akan buat banyak mistake. So, macam saya kata dengan tim saya, I expect mistakes from you. Sebab Tuhan juga menerima kita apa adanya, but at least you do your best. Give your best together. Kita semua ni, tak ada saya lebih, kamu lebih, kita sama-sama. So, I wouldn't say tak lah, memang ya saya menyesal beberapa perkara saya tidak buat, tapi apapun yang terjadi itu happens, God allows it happen because of reason. Dan itu yang buat kita bertumbuh lah. Yeah. I mean, if we look in that point of view, kan POV yang seperti itu. And I agree also with you, Dino. Mentor itu sangat penting. Betul. Pementoran itu sangat penting. And I see that kalau gereja tidak tangkap itu, pelayanan youth tidak tangkap itu, hanya buat benda yang the usual kebaktian, persekutuan dan sebagainya, tak lama. Karena ini untuk saya lah. Saya lihat our Sunday service, Sunday kita, khotbah yang diberi selalunya umum. Karena yang datang orang umum. Jadi kalau mau pergi deep dive, one to one, ada two ways communication. Pemuridan is the best thing. It's not only through modul, it's our work together with them in the ministry dan sebagainya. Betul. Saya rasa itu sangat penting and kita sangat perlu yang seperti itulah. I think itu dia kita hampir mau selesai, tapi sebelum kita selesai, maybe you can share, mungkin kongsikan nasihat atau dorongan yang kamu nak kongsikan bagi pemimpin, pemuda-pemudi yang menggalas tanggungjawab pada hari ini, saat ini, atau mungkin yang akan datang. Esther? Okay, kalau bagi saya jujur cakap lah, saya rasa ada beberapa pemimpin pemuda-pemudi mungkin kamu rasa kamu banyak kekurangan. Tapi seperti Musa dulu kan, dia pun cakap dia tak pandai cakap, dia ada banyak kekurangan. Tapi apa yang Tuhan kata, apa yang gunakan apa yang ada padamu. Apa yang ada pada dia, tongkat. Jadi apa yang ada pada saya give back from my experience lah. I'm very good at with networking. Saya perasan. So I use that to the max. Cakap mah. Ya, sampai sekarang saya rasa itu networking Pro Max lah. So itu saja yang saya punya, itu yang saya pakai lah. Yes, So kekuatan. whatever you have, use it well. Ada sebab Tuhan bagi kamu kelebihan itu. Okay, and then lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Sebab kalau kamu tidak melakukan dalam kasih, susah. Sebab banyak cabaran tuh. Even orang yang sepelayanan kita pun, biasalah kita boleh sakit hati, Betul. kita boleh sakit hati. Tapi ingatlah, kalau bila kita sakit hati itu kan, kita pada cakap macam ni. Kalau kamu tidak boleh mengasihi yang kamu dapat lihat nih, macam mana kamu mau mengasihi Tuhan yang kamu tidak dapat lihat? So keep going on. Kalau penat tuh berhenti, berehatlah. Okay, itu saja. I mean good point lah. Apa yang ada pada kamu, tak semestinya talenta. Yes. Kita lihat present worship dan sebagainya. Sometimes networking lah. Networking. Betul. Betul tu. I mean, ya secara if I can put it kan, itu adalah khotbah di luar gereja. Betul. Kesana kesini dan sebagainya. Macam susun kursi itu, dia bukan susun kursi itu satu skill. Tapi kamu nampak orang yang susun kursi ini, dia usually organized. Betul. So, systematic. Use that, itu administration punya. I agree that example, karena kadang-kadang ada yang apalah susun je dan sebagainya. Ya. Saya ada lihat orang yang susun kursi tanpa guna pembarit sebagainya.
Tapi itu yang dia biasa buat. Iya. Lurus. Lurus. Ya. Sangat bagus. Because mungkin itulah gift dia lah. Iya, Gifting betul. dia lah. Nana, what about you? Selagi Tuhan mau memakai kita, gunakanlah waktu itu untuk melayani Tuhan. Hidup ini Ada. adalah kesempatan. Ya. Jadi I mean saya pun my own journey dalam pelayanan juga kadang waktu saya merasakan tidak yakin, bolehkah saya keluar begitu. But then Tuhan sudah meletakkan kita di sana. And then orang mendoakan kita masa musim pemilihan itu dan kita diundi dan kita dipilih menjadi EJK. Jadi ada reason why Tuhan meletakkan kita di sana. Nah, jadi ya selagi ada waktu Tuhan mau pakai kita, layanilah dengan sungguh-sungguh. Oke. What about you, Dino? Saya ada 2. Kata-kata hari ini ya. Untuk pemimpin yang sedia ada. Kalau tidak ada hati Bapa di dalam pelayanan kamu, berubahlah. Oh. Cek balik siapa menti kamu. Who is your mentee? Dan bagi mentee, bagi yang PPP yang sedia ada, do you have your spiritual father? Apakah kamu ada mentor kamu? Bapa rohani kamu? Tidak semestinya perlu jadi pastor. Ya. Dan kamu punya leaders, they want also is a bapa rohani, pembapaan. Sebab mereka yang akan melihat you punya progress. Dari you macam ni, sometimes you do something wrong, then they check out on you. Adakah orang check out on you? Kalau tidak ada, find one. Kalau ada, teruskan. Yang kedua, jadilah pemimpin yang baik. Sometimes kita ada 2 ekstremis. Satu yang merasakan dia sangat-sangat, saya perlu jawatan ini, saya mau jawatan ini. Tapi saat kamu tidak mendapat jawatan itu, apa yang kamu perbuat? Sama juga persoalan kepada dia orang semua. Apa respon kamu? Kalau kamu melayani sekarang sebagai pengerusi, let's say you're not pengerusi again, will you continue ministering God's word, God's purpose? Yang di satu lagi ekstremis, saya tidak layak, saya tidak punya apa-apa, tidak, saya mau jadi pemimpin. Nah, itu satu lagi. Kata kakak Esther kita, Tuhan tidak pernah meminta apa yang tidak ada padamu, tapi dia meminta apa yang kamu ada, apa yang ada di tangan kamu. Even Yesus, nuan ngambil Musa, aku ngambil Yesus lah. Oke lah. Yesus saat dia bertanya kepada pengikutnya, berapa yang ada pada kita? Berapa ikan, berapa roti? Tidak, dia cakap, tidak cukup itu. Tidak boleh itu, ambil cari lagi. Tidak, dia cakap, yes. Dia memberi kesyukuran dan memberikan bahkan ada 12 bakul lebih. So, numbers, kita tidak sepatutnya kontrol numbers, tetapi kita sepatutnya kontrol pembapaan. Biar Roh Kudus yang kontrol numbers, biar Tuhan yang multiply sampai ada 12 bakul penuh. So itu daripada saya. Alright, so I think that's it. Thank you so much for sharing. Kita sudah dapat banyak poin yang bagus, banyak hal yang kita belajar. And I feel like this is an awesome time for us to really audit our youth ministry, our youth journey. Sehingga hari ini dan kita dapat lihat, wah, God is so good lah. It is refleksi yang sangat bagus daripada kita merungut, kita komplain sebagainya. Saya rasa lebih banyak hal yang sepatutnya kita bersyukur lah dalam pelayanan ini. And thank you so much for being here with us dalam episod kali ini. Kami daripada GG Podcast sangat beruntung ada pemimpin-pemimpin youth seperti Anda dalam episod kali ini. Dan ya, kita berharap untuk terus giat semangat dalam pelayanan bersama sampai akhir. Amen. So I think that's it from us. Thank you so much. Thank you so much juga yang mendengar. And we hope you guys jangan lupa kalau mau diberkati, Anda jadi juga berkat kepada orang lain. Please share, like, and subscribe.